Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak, meskipun pembelajaran masih jarak jauh. Dan semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang ekonomi kreatif, di mana tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mempelajari dan menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. Kedua, siswa bisa menjelaskan jenis-jenis ekonomi kreatif. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita mulai ya. Ekonomi kreatif merupakan salah satu industri yang bergerak dengan ide-ide baru seseorang, sehingga beberapa contoh industri ekonomi juga berbasis pada kreativitas kreatif. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dimulai dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan membentuk Indonesia Design Power yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Untuk mewujudkan ekonomi kreatif sebagai salah satu punggung perekonomian negara melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015, Presiden Joko Widodo membentuk lembaga baru non-kementerian, badan yang diberi nama Badan Ekonomi Kreatif. Adapun jenis-jenis ekonomi kreatif diantaranya, yang pertama ada periklanan, berikutnya ada arsitektur, kemudian pasar barang seni, ada kerajinan, desain, fashion, film, video, dan fotografi, permainan interaktif, musik, penerbitan dan percetakan, layanan komputer, radio dan televisi, riset dan pengembangan. Jadi ada 14 jenis ekonomi kreatif yang ada di negara kita. Seperti yang tampak di layar, itu adalah beberapa gambar mengenai jenis-jenis ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Jadi ada 3 jenis gambar mengenai ekonomi kreatif yang ada di negara kita. Ekonomi kreatif dibentuk untuk kesejahteraan masyarakat. Bagi negara seperti Indonesia yang telah menyambut berlakunya pasar bebas ASEAN atau lebih dikenal dengan sebutan MEA, sudah pasti pemerintah Indonesia menginginkan keuntungan dari adanya MEA tersebut. Kekayaan alam memberikan peluang sangat besar pada Indonesia sebagai pemasok energi dan bahan-bahan baku untuk negara-negara ASEAN. Selain itu, Indonesia juga berkeinginan untuk melakukan perluasan pasar ke dunia dan menarik investasi ke dalam negeri. Salah satu cara yang diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA atau MEA adalah dengan mendorong tumbuhnya industri ekonomi kreatif untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru yang bisa memenuhi tuntutan pasar dan menjadikan Indonesia sebagai market leader di ASEAN. Jadi dengan dibentuknya MEA ini, pemerintah menginginkan keuntungan dari adanya MEA tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak, meskipun pembelajaran masih jarak jauh. Dan semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang ekonomi kreatif, di mana tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mempelajari dan menjelaskan pengertian ekonomi kreatif.
dengan adanya ekonomi kreatif ini sangat membantu pendapatan bagi negara kita, di mana PDB atau pendapatan domestik bruto dari ekonomi kreatif disumbang sebagian besar dari subsektor kuliner 41%, subsektor kerajinan 41,40%, dari mode 18,01%, serta televisi dan radio 8,27%. Bagaimana cara upaya pemerintah memajukan ekonomi kreatif? Di antaranya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan jumlah pengusaha, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan investasi, dan perbaikan infrastruktur. Sehingga dengan demikian ekonomi kreatif yang ada di negara kita tentu akan berjalan dengan baik. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Dari apa yang sudah Sisi sampaikan dari awal sampai akhir, seperti yang ada di layar, itu adalah latihan. Kerjakan di buku tulis, kemudian dikirim ke buku tulis. Oke, jangan lupa anak-anak 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, jaga kesehatan, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.